Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliha Wahyunisi. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi geospasial. Data geospasial atau disingkat menjadi DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, atau karakteristik objek, alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial atau disingkat menjadi IG menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial dasar terdiri atas peta dasar dan jaringan kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi, dan utilitas bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara, vankomatrik maupun pencitraan dengan sistem radar Systematic Aperture Radar atau disingkat menjadi SAR. Informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dengan cakupan meliputi informasi lokasi di permukaan, terdapatnya suatu objek di bumi yang bersifat fisik ataupun non-fisik, dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Dalam pengadaan informasi geospasial, terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, badan usaha, maupun perorangan, dan informasi geospasial tematik yang memperlihatkan data secara kualitatif atau kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik berhubungan dengan detail-detail topografi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Informasi Geospasial, tata kelola informasi geospasial yang baik memiliki kepastian hukum, berlandasan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Keterpaduan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, dan setiap orang yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan informasi geospasial. Keterbukaan dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat mendapatkan informasi geospasial. Kemudian kemuktahiran, penyajiannya harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahan menurut keadaan yang terbaru. Keakuratan disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan data geografi dan informasi geospasial. Menghasilkan data geospasial dan informasi geospasial yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Terus kemanfaatan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang terakhir, demokratis harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat. Informasi geospasial dasar
Jaringan kontrol geodesi. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geospasial yang terdiri dari yang pertama, jaringan kontrol horizontal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dua dimensi bagi informasi geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik atau disingkat menjadi BM. Posisi titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Terus yang kedua, jaringan kontrol vertikal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geospasial berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi, serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, jaringan kontrol gaya berat dan pasang surut laut digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya berat diperlukan untuk menentuan geoid yang selanjutnya disajikan pendekatan reduksi jarak dari elipsoid bumi untuk penentuan tinggi. Nilai gaya berat di setiap titik pada jaringan tersebut mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Pemetaan rupa bumi dan toponim. Yang pertama, peta rupa bumi. Peta rupa bumi atau topographic map adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum, karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi, dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Pada rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Ini merupakan peta rupa bumi. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai dasar base map dalam pembuatan peta tematik, seperti peta penggunaan lahan, peta jaringan jalan, peta persebaran penduduk, peta jaringan sungai, dan sebagainya. Peta rupa bumi menyajikan unsur-unsur dasar muka bumi, seperti unsur hipsografi, tinggi rendahnya medan atau relief terutama ketinggian. Unsur hidrografi, laut, danau, sungai, atau pola pengairan. Unsur vegetasi, penutupan lahan. Unsur toponimi, nama-nama unsur tempat atau nama geografi. Unsur buatan atau budaya manusia, permukiman, sistem perhubungan, unsur unit-unit administrasi, dan sistem rujukan koordinat nasional baku atau sistem lintang bujur. Peta rupa bumi memiliki karakteristik memuat gambaran tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya. Selain itu, dapat sebagai wadah inventarisasi sumber daya alam dan memiliki kerangka titik kontrol horizontal, koordinat lintang atau bujur, dan kerangka titik kontrol vertikal koordinat tinggi terhadap muka air laut rata-rata. Peta rupa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan atas skalanya, yakni 1:1 juta, skala 1:500.000, skala 1:250.000, skala 1:100.000, skala 1:50.000, skala 1:25.000,
dan skala 1:10.000. Boko Suratnal 2004. Variasi skala peta tersebut membawa konsekuensi pada variasi cakupan area yang terpetakan. Semakin kecil skala peta, maka lingkup area yang terpetakan semakin luas. Demikian sebagainya, semakin besar skala peta, lingkup area yang terpetakan semakin kecil. Skala peta juga dapat memberikan informasi tentang tingkat kedetailan isi peta. Semakin besar skala tingkat kedetailan, semakin tinggi, demikian sebaliknya. Toponimi. Toponimi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penanaman unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponimi meliputi pembakuan nama unsur geografis, alam, dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan atau fonetik, sejarah penanaman, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Hasilnya adalah daftar nama geografi atau gasetir, yaitu daftar nama unsur rupa bumi baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administrasi, dan berbagai informasi lain yang diperlukan. Tujuannya adalah sebagai acuan komunikasi antar bangsa. Pemetaan toponimi adalah suatu rangkaian kegiatan penamaan unsur atau objek yang dilaksanakan identifikasi atau kompresi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu toponimi buatan manusia atau budaya yang meliputi garis batas wilayah administrasi, pemerintahan, bangunan jalan, jembatan, perairan, sawah, kebun, perkebunan, dan titik dasar teknis. Selain itu, terdapat data toponimi alam yang meliputi sungai, danau, rawa, padang pasir, padang ilalang, dan padang rumput. Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Pada dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir laut dan terutama kedalaman. Jenis pantai, berpasir, berlumpur, atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Yang pertama, Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia atau disingkat menjadi LPI, merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan pesisir dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dan sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:50.000. Gambar ini merupakan peta lingkungan pantai Indonesia dengan menggunakan skala 1:50.000. Peta Dasar Lingkungan Laut Nasional atau LLN merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:500.000. Nah, ini merupakan peta lingkungan laut nasional dengan menggunakan skala 1:500.000. Pemetaan batasan wilayah. Peta batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah menjadikan kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial tematik dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat mempresentasikan hubungan antar fenomena secara komprehensif
Pembangunan merupakan hubungan antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkat dan segala aspek dari pembangunan nasional. Ini merupakan contoh gambar peta tematik atau contoh peta multirawan bencana. Itulah akhir dari materi yang saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.